pendamping tingkat kecamatan dalam hal ini koordinator lapangan yang kami hormati Bapak Pusat, yang kami hormati pula Bapak pendamping tingkat kecamatan dan Pak DPRD, tingkatnya kita semua yang ada di ruangan ini yang saya kasih. Sebelum kita masuk kegiatan hari ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan berkatnya mungkin pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin saya tidak banyak berbicara, hanya ada satu, yaitu kami dari BPD memberikan apresiasi kepada tim anak-anak muda ya, dalam hal ini tim pendata, enumerator, dan beberapa teman-temannya yang sudah melakukan kegiatan pendataan di tingkat dusun sampai RT RW di seluruh desa Kuta ini dalam waktu 2 bulan lebih. Harapan kami ke depan supaya kalau bisa ada pendataan lagi, tolong difokuskan lagi, lebih terperinci lagi, karena saya yakin ini terperinci, tapi karena kita baru awal, itu belajar lagi, dan ke depan itu membesar. Kalau bisa kita perwakilan dusun, 7 dusun, kita lihat anak-anak yang mampu, yang sarjana, yang bisa menulis, yang bisa mendata, kita libatkan supaya semua bisa merata. Terima kasih. Selamat pagi. Siang. Sudah siang. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, bahwa data yang nanti akan disampaikan oleh ketua tim bersama anggotanya enumerator ini adalah bukan sebuah data yang sekedar kita narasikan untuk melengkapi terhadap data pemutahiran desa pusat, tapi data ini adalah data yang sangat bermanfaat yang akan digunakan oleh pemerintah desa itu dalam menentukan arah tujuan pembangunan ke depan. Jadi nanti yang disampaikan oleh tim enumerator berkaitan dengan hasil pendataan survei SDGs ini. SDGs ini adalah Sustainable Development Goals. Jadi pembangunan berkelanjutan yang akan menjawab terhadap 18 tujuan. Yang awalnya 17 tujuan, sekarang 18 tujuan. Contohnya bahwa ke depan itu bahwa desa itu tanpa kemiskinan, desa itu tanpa kelaparan, desa itu mudah dalam akses pendidikan, desa itu akan mudah daripada akses kesehatan, desa itu dalam pemenuhan infrastruktur dasar yang penuh, ya, timbul permasalahan potensi yang dijawab oleh desa itu akan semua dijawab melalui program dan kegiatan yang sesuai daripada postur kewenangan desa dengan menggunakan seluruh sumber kekuatan yang merupakan pendapatan desa setiap tahun anggaran. Sumber pendapatan tahun anggaran kita yang paling banyak selama ini itu adalah dana desa. Kalau kita merupakan dalam rangka menjawab 18 tujuan, hanya ketergantungan itu dengan ADD, bagi hasil pajak, retribusi, PADES itu sumber BUMDes ataupun juga PADES sumber lain, itu desa tidak akan berkembang, tidak akan berubah. Namun dari hasil evaluasi selama ini bahwa
Historis sejarah daripada penyusunan program kegiatan itu belum terarah dan tujuan. Belum terarah tujuan karena belum terpetakan sesuai dengan peta masalah dan potensi dari Indonesia. Nah, semua peta masalah dan potensi Indonesia itu dalam pendataan semua sumber daripada lembaran survei SPDC ini kita akan terlihat terjawab. Contoh, misalnya dari hasil pendataan kita, misalnya Desa Kusa ini ada berapa individu ya? Jumlah populasi. Ya, jumlah penduduk berapa? 784. Ya, 1784. Dari situ kita nanti ada satu sistem yang sampai sekarang lagi di maintenance oleh Kementerian. Sebenarnya nanti kita akan membaca proses tentang potensi analisis daripada hasil pendataan itu. Mulai kemarin itu mulai proses maintenance, makanya teman-teman kalau yang belum menyelesaikan upload itu hanya bisa baru simpan, uploadnya belum bisa karena masih gangguan. Dan saya tadi pagi ada share semua di grup. Nah, contoh dari 1024 semua penduduk yang Desa Kusa. Di situ kita akan terbaca bahwa oh ternyata rentan penyakit lebih banyak itu adalah misalnya adalah diare ataukah mungkin jenis sakit penyakit yang menular lainnya. Nah, arah kebijakan kita satunya itu adalah menjawab itu. Sejauh mana menggunakan sumber pendapatan kita itu untuk menyediakan fasilitas kesehatan maupun pengobatan yang arahnya untuk menjawab persoalan itu contoh satu. Contoh lain lagi bahwa ternyata hasil pendataan itu bahwa ternyata dari aspek pemenuhan akses untuk mendapat pelayanan kesehatan atau pendidikan itu ternyata masih sangat minus dan belum bisa terjawab, dan itu menjadi persoalan di desa itu. Maka arah kebijakan program kita itu kita akan menjawab searah daripada SDGs. Makanya perencanaan kita untuk tahun 2022 dalam menyusun program kegiatan yang termuat dalam rencana kerja pemerintah desa tahun 2022, pada tahun berjalan 2021 ini akan menggunakan basis perencanaannya adalah basis hasil data SDGs. Itu tidak ada tolerir itu, dan tidak ada alasan bahwa nanti di program kegiatan itu kita akan asistensi nanti adalah asistensi berdasarkan hasil daripada semua pendataan yang akan kita baca. Karena saya sebagai koordinator admin kabupaten, saya akan membaca bahwa titik persoalan krusial di desa itu hasil pendataan itu apa. Saya mau lihat hasil musdes kita nanti. Mulai bulan Juli itu saya sudah konsep suratnya. Bulan Juli itu sudah mulai. Kita mulai perencanaan untuk persiapan menyusun program kegiatan tahun 2022. Misalnya ada secara substansi krusial hasil pendataan baca. Oh, Kusa itu ternyata adalah pemenuhan mungkin infrastruktur dasar itu apa. Oh ya, aspek pendidikan itu apa. Aspek kesehatan itu apa. Oh, menyangkut tentang kebutuhan sosialnya itu apa. Terus persoalan yang lain dari hasil pendataan itu ternyata minus lebih banyak yang musuh, yang belum bisa terjawab oleh kelompok individu ataupun kelompok kepala keluarga ataupun di dalam rukun tetangga itu apa, ataupun dari aspek pemenuhan pemerintah desa itu apa. Karena 4 komponen itu adalah 4 komponen dasar yang dilakukan dari proses pendataan survei. Saya hanya mau menyampaikan bahwa pendataan ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan hasil yang dilakukan oleh teman-teman. Itu didapatkan pendataan desa itu jumlah pendataan 1, RT itu jumlah pendataan 24, keluarga itu atau rumah tangga itu jumlah pendataannya 477, dan individu itu jumlah pendataan 1784. Rincian dari RT, keluarga, dan individu itu saya minta tolong Ibu Siska untuk menyampaikan. Dusun Butero, RT 1, terdiri dari 19 kakak, 59 jiwa, laki-laki 32, perempuan 27. RT 2, 59 jiwa, laki-laki 32, perempuan 27. RT 1 Dusun Butero. RT 1 Dusun Butero. RT 2 Dusun Butero terdiri dari 16 kakak, 57 jiwa,
laki-laki 34, perempuan 23. RT 3 terdiri dari 20 kakak, 62 jiwa. Laki-laki 38, perempuan 24. 62 jiwa. Ya. Laki-laki 38, perempuan 24. RT 4 22 kakak, terdiri dari 100 jiwa. Laki-laki 49, perempuan 51. Total Dusun Buterok 77 kakak, terdiri dari 278 jiwa. Laki-laki 153, perempuan 125. Ada beberapa poin yang menjadi catatan kami terhadap pelaksanaan pendataan SDGs di Desa Pusat. Ya. Yang pertama, soal komitmen teman-teman untuk membantu pemerintah desa dalam menyajikan data yang valid. Kita dituntut untuk menyajikan data yang valid. Yang kedua, itu soal atensi teman-teman terhadap pekerjaan-pekerjaan kecil yang harusnya diselesaikan bersama. Minta maaf, tadi saya sempat sampaikan bahwa setiap kali kerjaan saya hanya lihat dua orang. Ya, bukan berarti maksudnya 2 orang. Itu analogi yang mau saya sampaikan kepada teman-teman bahwa tidak semua dari teman-teman 16 orang ini punya waktu yang cukup untuk terlibat bersama teman-teman lain dalam menyelesaikan pendataan SDGs pusat. Saya tidak mau menyebut siapa-siapa karena saya yakin dan memang selama ini saya tahu bahwa teman-teman semua terlibat. Tetapi keterlibatan teman-teman semua ini ada yang tidak maksimal menurut catatan saya. Sehingga hal-hal ini perlu menjadi perbaikan ketika misalnya pemerintah desa masih membutuhkan teman-teman untuk membantu pemerintah dalam melakukan pemutakhiran SDGs di tahun-tahun berikut. Foto dekat ini. Pendata SDGs Desa Kusa menyerahkan hasil pendataan SDGs Kusa kepada pemerintah Desa Kusa, yang mana hasilnya adalah pendataan desa. Itu jumlah pendataan 1, pendataan RT jumlah pendataan 24, pendataan keluarga jumlah pendataan 477, dan pendataan individu jumlah pendataan 1784. Tepuk tangan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi baik, saya ulang lagi. Mungkin pada siang hari ini kegiatan kita sudah selesai. Perbaikan-perbaikan selanjutnya, karena ini masih dibutuhkan kalian ber-16, ini masih dibutuhkan oleh pendamping desa dan pendamping kecamatan untuk perbaikan data yang dimaksud. Jadi saya harap setelah ini misalnya kalau ibu desa dan bendahara sudah bayar honor, kalau ibu desa WA atau pendamping WA pun harus datang, tidak boleh alasan lagi. Itu penegasan yang pertama. Karena saya yakin kita di Kusa ini kalau biasanya terima siapa lu siapa beta. Jadi saya harap supaya kekompakan ini tetap terjaga. Siapa tahu ada pendataan tahap berikut-berikut, kalian berpengalaman kan bisa dipakai lagi. Kan yang dibutuhkan yang berpengalaman. Jadi mungkin atas izin kita semua, saya menutup kegiatan musyawarah desa khusus
Musyawarah Desa Khusus penetapan data SDGs Desa Pusat tahun 2021 dengan resmi.